Sudah barang tentu, seseorang membutuhkan keterampilan tersendiri untuk membela kepentingan hukumnya, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Keterampilan seperti itu pada umumnya hanya dimiliki oleh seorang advokat. Sementara untuk menikmati layanan dari mereka, tidak setiap dari kita sanggup merasakannya. Sebab hampir selalu berkaitan dengan biaya yang mungkin saja tidak sedikit. Karena itu, setidaknya telah dilahirkan dua regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Layanan yang diatur dalam Perma sesungguhnya telah dijalankan sebelumnya oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Pasal 273 dan 277 RBG. Bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Perma hanya berupa pembebasan dari biaya berperkara dan pos bantuan hukum saja. Itu pun, advokat posbakum sekedar memberi bantuan berupa konsultasi dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan hanya ada di tingkat pertama saja. Ini jelas tidak memadai. Sebab, untuk menyelesaikan masalah di pengadilan bukan sekedar berkaitan dengan pengajuan dokumen. Masih terdapat beberapa hal penting lainnya yang membutuhkan keterampilan seperti pembuktian dan menggali fakta persidangan. Sayangnya hakim dalam sistem peradilan perdata bersifat pasif. Para pihaklah yang proaktif dalam persidangan. Situasi ini jelas menguntungkan bagi mereka yang memahami teknis hukum. Keterbatasan seperti itu dapat dimaklumi sebab prinsip yang berlaku dalam hukum acara perdata dan peradilan tata usaha negara tidak mengenal prinsip adanya kewajiban bagi para pihak untuk diwakili. Karena itu, di kemudian hari ada baiknya jika tugas posbakum dibatasi hanya sekedar mendampingi tersangka dan atau terdakwa saja, sebagaimana perintah pasal 56 KUHP. Selebihnya diserahkan kepada layanan hukum yang diberikan oleh organisasi pemberi bantuan hukum atau legal aid dan advokat secara mandiri atau pro bono. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan bagi bantuan hukum terkonsentrasi pada keduanya saja. Adapun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pro bono akan diobrolkan dalam video yang lain. Sebab video kali ini sekedar menggali tanggung jawab negara, bukan mewujudkan profesionalisme advokat Indonesia. Kategori miskin dimaksud dalam undang-undang tentang bantuan hukum harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu SKTM yang dikeluarkan oleh desa kelurahan, atau dibuktikan dengan satu di antara sekian dokumen yang menunjukkan bahwa seseorang itu miskin, seperti penerima bantuan PKH, BLT, dan lain-lain. Jika dilihat syaratnya, maka tampak miskin dimaksud oleh undang-undang adalah orang yang tidak memiliki kemandirian ekonomi.